Oke, pernah nggak sih kamu bingung kapan ya harus pakai and, atau some? Kayaknya sepele ya, tapi tiga kata kecil ini tuh sering banget jadi jebakan. Padahal aturannya gampang banget. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas cara pakainya biar bahasa Inggris kamu kedengaran makin natural. Yuk, langsung aja kita mulai. Nih, kita langsung tes aja ya. Ada kalimat, saya punya titik-titik ide. Coba, kira-kira kata apa yang pas buat ngisi bagian yang kosong itu? Rasanya aneh kan kalau dibiarin kosong gitu aja? Nah, tenang aja. Di akhir nanti, kamu nggak cuma bakal tahu jawabannya, tapi juga ngerti banget kenapa jawabannya harus itu. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu aturan untuk kata A. Ini nih yang paling sering kita temuin sehari-hari. Jadi kapan kita pakai A? Aturannya simple banget, cuma ada 3. Pertama, bendanya harus satu alias tunggal. Kedua, bendanya harus bisa dihitung. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Kata setelahnya harus diawali sama bunyi konsonan. Aku ulang ya, kuncinya itu di bunyinya, bukan hurufnya. Ini penting banget buat diingat. Oke, sekarang kita lihat contoh jebakannya nih. Kata uniform. Coba lihat, huruf depannya kan U, itu vokal. Nah, kalau gitu harusnya pakai N uniform dong. Ternyata salah. Nah, ini dia kuncinya. Walaupun tulisannya pakai huruf U, cara kita bacanya itu ada bunyi Y di depan, uniform. Dan bunyi Y itu konsonan. Jadi ingat ya, patokannya itu selalu bunyinya, bukan tulisannya. Itulah kenapa yang benar itu a uniform. Sip, aturan A udah beres. Sekarang kita pindah ke pasangannya, yaitu an. Tenang, logikanya mirip banget kok, jadi ini harusnya bakal lebih gampang lagi buat dipahami. Nah, aturannya persis kayak A. Bendanya harus tunggal dan harus bisa dihitung. Bedanya cuma satu dan ini gampang banget. Kalau tadi buat bunyi konsonan, N dipakai buat kata yang diawali sama bunyi vokal. Jadi buat konsonan, N buat vokal. Simple banget kan? Oke, ada jebakan lagi nih. Sekarang buat an. Gimana dengan kata hour? Huruf depannya kan H. Itu konsonan. Berarti harusnya hour dong. Bener nggak ya? Ternyata salah lagi. Jadi gini, di kata hour, huruf H di depannya itu nggak dibaca, alias silent. Jadi bunyi pertama yang kita dengar itu O, hour. Nah, karena bunyinya vokal, aturannya harus pakai N. Makanya yang benar itu an hour. Sekali lagi ya, kuncinya selalu dibunyi. Biar makin mantap, coba deh kita bandingin langsung ya. Lihat nih, university bunyinya diawali Y, makanya kita pakai a university. Tapi kalau uncle bunyinya U, jelas vokal, jadi pakainya an uncle. Contoh lain, one time event, bunyinya kayak W di depan, jadi pakai e. Beda sama open door, bunyinya O, jadi pakai N. Kelihatan kan polanya? Semua balik lagi ke bunyinya. Oke, dan N kan buat bendera yang jumlahnya cuma satu. Terus, gimana kalau bendanya lebih dari satu, alias jamak? Atau gimana kalau bendanya nggak bisa dihitung, kayak air atau gula? Nah, disinilah jagoan kita yang ketiga masuk, yaitu sum. Aturan buat sum ini malah lebih gampang lagi loh. Pertama, kamu pakai sum buat benda jamak yang bisa dihitung. Contohnya some books atau some apples. Kedua, pakai sum buat semua benda yang nggak bisa dihitung. Misalnya some water, some rice, some information. Gampang kan? Intinya, sum itu kita pakai kalau jumlahnya nggak spesifik atau emang nggak penting buat disebutin. Oke, biar semuanya makin nempel di kepala, yuk kita rangkum semua aturannya dalam satu panduan singkat. Nah, ini dia contekan utamanya. Ingat ya, itu buat benda tunggal yang bunyinya diawali konsonan. N itu buat benda tunggal yang bunyinya diawali vokal. Terakhir, sum itu buat benda jamak atau benda apapun yang nggak bisa dihitung. Udah itu aja intinya. Oh iya, hati-hati juga sama kesalahan-kesalahan umum ini ya. Jangan bilang, apple. Karena apple kan bunyinya vokal, jadi harusnya an apple. Terus, jangan juga bilang some book, karena book itu tunggal, jadi harusnya a book. Kalau bukunya banyak, baru deh kita bilang some books. Oke, teorinya udah, rangkumannya udah. Sekarang giliran kamu. Waktunya kuis singkat buat ngetes pemahaman kamu. Aku bakal kasih beberapa kalimat, kamu coba isi ya pakai n, atau some. Siap? Yuk. Pertanyaan pertama, she eats a orange. Apa ya jawabannya? Coba dengerin baik-baik bunyi awalnya. Betul, jawabannya adalah an.
Karena orange diawali dengan bunyi vokal O. Gampang kan? Oke, lanjut nomor 2. We need blank water. Nah, coba pikirin. Water itu bisa dihitung nggak ya? Tepat sekali. Jawabannya some. Karena air atau water itu termasuk benda yang nggak bisa dihitung. Oke, ini soal terakhir ya. There are students in the class. Perhatiin kata students-nya. Itu tunggal atau jamak. Dan jawabannya adalah some. Tentu aja, karena students itu bentuk jamak, artinya ada lebih dari satu siswa. Keren banget. Wah, kalian keren banget. Nah, sebagai tantangan terakhir biar ilmunya makin nempel, coba deh sekarang lihat sekeliling kamu. Ada benda apa aja? Coba buat satu kalimat sederhana buat mendeskripsikan satu benda pakai an, atau some. Latihan kayak gini adalah cara paling ampuh biar aturannya jadi otomatis. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyimak.